Jadi siapakah yang disebut sultan? Orang yang di dalam kalbunya bertahta nama Allah SWT. Dan dalam kitab yang kita baca malam tadi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengatakan, jika engkau baca la ilaha illallah seperti tadi, itu kan indah itu ya. Itu orang kalau di kalbunya ada nama Allah pasti merinding. Kalau enggak cuma bagus ya suaranya, tapi gitu doang, enggak ada hunjamannya di kalbu ya. Kata beliau, orang baca la ilaha illallah, dia mesti meyakini di kalbunya bahwa alam semesta ini tiadalah hakikatnya kecuali diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu bahasa halus, ada bahasa yang lebih vulgar lagi. Saya dulu belajar Thariqat Syattariyah. Saya tanya kepada guru, supaya zikir la ilaha illallah ini mantap di thariqat ini, paling ujung, paling mantap, paling cepat merasakannya bagaimana? Ini boleh dipakai ya, karena ini sudah ditulis di kitab-kitab. La ilaha illallah, ini jangan salah paham, ini pelan-pelan kita terjemahin. La ilaha, meniadakan tubuh kasar, illallah, hanyalah Allah di dalam batin. Masih kurang paham kan? Nah, kita tambahin lagi penjelasannya. La ilaha, tiadalah daging, tiadalah tulang, tiadalah darah, tiadalah rambut, tiadalah kulit, tiadalah tubuh, tiada, habis. Illallah, kecuali semuanya itu diciptakan, dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita berzikir la ilaha, terpandang tubuh yang kasar, illallah dihunjamkan ke dalam qalbu, barulah bertahta nama Allah. Orang yang seperti ini, dia tidak akan menyekutukan Allah lagi dengan air, tidak akan menyekutukan Allah lagi dengan makan, atau asbab air dan makannya itu duit. Karena la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, حمد المستغفرين، حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kudrat iradatnya, apalagi rahmatnya, kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang mana guru-guru kita berkumpul, anak-anak penghafal Quran berkumpul, anak-anak yatim pun berkumpul. Nabi mengatakan, innama tunsaruna bidu'afaikum, kamu hanya dapat dibantu, innama lil hasr, hanya dapat dibantu, bidu'afaikum, dengan bantuan doa orang-orang yang dianggap lemah di antara kalian. Ya. Maka anak-anak yatim itu jimat kita, Bapak Ibu. Anak-anak yatim, fuqara, masakin, itu jimat kita. Maka jangan pernah bikin mereka sedih. Mari sama-sama kita perhatikan hidup mereka, pendidikan mereka semua. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan, kita kirimkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam kita diterima dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu matahari baru sampai 8 menit, bulan juga beberapa menit, baru sampai ke bumi. Jadi cahaya matahari menyembur sampai di bumi 8 menit setelah dia menyembur.
tapi salawat kepada Nabi Muhammad lebih cepat dari 1 detik, karena kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Karena cahaya nur Nabi Muhammad, cahaya induknya cahaya, maka disebut dengan Abul Anwar, Abul Arwah, induknya, sumbernya cahaya. Cahaya-cahaya yang sekarang itu pergerakannya tidak secepat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobalah berangkat ke tanah suci, pakai pesawat pun sekian jam, tapi selawat baca sekarang sebelum detik itu habis, Allah telah sampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita sampaikan salam rindu kepadanya. Assalatu wassalamu alayka ya abar ruh, ya abana, ya Rasulullah. Mohon izin Gurunda Usfia Rushdi, mata Allahu fi hayatikum. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap nafasnya, karena beliau sudah menjadi kafilul yatama, orang yang menanggung, mengurusi anak yatim. Saya sudah berjalan di beberapa pesantren, beberapa tempat, beberapa majelis. Orang yang paling lembut hatinya itu 2, mursyid tarekat, dan yang kedua kafilul yatama, orang yang menanggung hidup anak yatim. Kadang ada orang ahli zikir tapi susah menangis, tapi orang-orang yang menanggung hidup anak yatim hampir setiap saat kolbunya menyebut nama Allah dan Rasul bisa menangis. Saksikanlah beliau, ya, benar ya? Itu nggak dibuat-buat, tidak dibuat-buat, tidak ada sendiwara. Karena air mata itu ada riak dan nifaknya, kemunafikannya, kecuali air mata memandang anak yatim. Air mata rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya sangat hormati para guru, para ulama, dan wabil khusus para habaib, mohon izin duduk lebih tinggi, ya. Di hati saya para habaib lebih tinggi daripada saya. Dan manhaj akidah ahlus sunnah yang saya anut adalah mencintai zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pesan dari beliau, pesan ini jarang dibaca orang karena takut disebut Syiah. Padahal ini tidak ada urusannya dengan Syiah. Ini urusannya adalah dengan Rasulullah sebelum Syiah itu ada. Ketika beliau mengatakan inni tarikum fikum tsaqalain, aku tinggalkan kamu 2 hal yang berat. Berat betul. 1 kitab Allah, yang kedua ahlu baitku. Ya, mungkin saudara-saudara kita, guru-guru kita, para habaib malu menyampaikan hadis ini, ya. Tapi saya bukan zuriat, maka saya tidak malu menyampaikan al-haq. Qulil haq walau kana murran. Walaupun nanti dituduh orang aneh-aneh, dari awal sudah menuduh saya, dan sampai nanti orang-orang itu akan menuduh. Tapi tidak usah khawatir, yang penting sahibus syafa'ah mencintai dan meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana mungkin akan diridhoi oleh Rasulullah sedangkan kita tidak menghormati zuriatnya? Bagaimana mungkin kita akan diridhoi Allah jika kita tidak menghormati ulamanya? Bagaimana mungkin dapat syafaat Rasulullah kita tidak menghormati anak yatim yang mana Rasulullah dulu pernah yatim? Inilah asrar rahasia kenapa anak yatim itu perlu dijaga. Karena Rasulullah itu adalah sayyidul yatama. Beliaulah penghulu anak yatim, karena beliau lahir yatim. Ya, itu rahasianya, Pak. Mungkin jarang juga yang membahas itu, tapi sebenarnya ini perlu dijelaskan, ya. Ngaji apa kita? Judulnya apa ini? Oh, bersatunya ulama dan umara. Masya Allah. Waduh, saya nggak sopan ini guru. Ini semoga Allah memaafkan saya ini. Ya. Bersatunya ulama dan umara. Ini judul juga baru dapat kayaknya ya. Saya tidak masuk ke judul ini, tapi masuk ke hadis Nabi. Karena setiap kali ada judul di kepala saya cuma ada hadis. Hadisnya mana nih? Ya. Dalam sebuah riwayat Imam Tirmizi,
seorang sahabat namanya Abu Bakrah bersama dengan Bilal. Bilal ini bukan Bilal bin Rabah, tapi Bilal anak dari Abu Musa al-Ash'ari, Bilal bin Buraidah. Kemudian ada sahabat-sahabat yang lain. Di saat itu Ibnu Amir, seorang pemimpin di masa itu, zaman Bani Umayyah, memakai baju yang bagus. Apa kata Bilal bin Abi Musa al-Ash'ari? Lihat tuh, pemimpin kalian belagu, bajunya bagus, suaranya dikencengin, dijaharkan. Atau apa kata Abu Bakrah? Abu Bakrah berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakrah, apa kata Abu Bakrah? Sahabat Rasulullah SAW, uskut, diam. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahana sultanallah fil ard ahanahu Allah. Rawahu Tirmidzi, hadisun hasanun gharib. Siapa yang menghina sultannya Allah, pemimpin yang Allah amanahkan di muka bumi, maka dia akan dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika saya datang kepada para habaib dan para kiai, para guru, saya bertanya, perlukah saya mengkritik para pemimpin? Apa kata mereka? Mursyid saya Thariqah Naqsyabandiyah mengatakan, la, nggak boleh. Jangan coba-coba mencaci maki ulama dengan kata-kata kritik, mencaci maki umara dengan sebutan kritik. Tapi jika engkau hendak ingin menasihati, bawa dia ke ruangan, kalamkan yang pahit kepadanya, jangan sampai orang mendengarnya. Itu yang saya dengar. Beberapa mursyid datang lagi ke mursyid fulan, selalu berwasiat, usika, ya, aku wasiatkan engkau. Apain? Merangkul para pemimpin. Jika kamu tidak merangkulnya, maka yang lain merangkulnya. Dulu ada kiai di NU, almarhum, namanya ada nama saya yang sama dengan beliau. Coba tebak. Oh, itu ulama sebelumnya, ini belum lama wafatnya. Wahid Hashim juga udah lama. Satu lagi, Hashim Muzadi, ya, Allah yarham. Kita sebutlah Mbah Hashim Muzadi, ya. Anaknya kuliah di tempat saya ngajar. Mbah Hashim ini ditanya, kenapa beliau membersamai salah satu presiden dulu, yang presiden itu tidak separtai dengannya. Apa jawabannya? Jika bukan kita yang membersamainya, maka orang lain yang membersamainya. Orang lain tanda kutip, ya, komunis, ekstremis, apalagi, sebutlah semuanya. Dulu kita kemudian mencoba memikir-mikirkan, susah menerima, tapi hari ini kita dapat menerimanya. Tapi perlu garis bawahi, saya tidak orang politik, sepakat guru, ya. Dan memang tidak tertarik dengan dunia politik sama sekali, insya Allah sampai nanti, ya. Tapi bukan berarti Islam kita terpisah dari politik, tidak. Cuma kita tahu diri, kita tidak disekolahkan, tidak dididik untuk berpolitik. Jika ada di antara sampean, jika ada di antara panjenengan aja deh, di antara bapak ibu ini memang punya basic, dididik secara leadership oleh orang-orang terdahulu, oleh komunitasnya, silakan kita mendukung dengan doa. Kenapa mesti didukung? Maulana al-Imam Al-Qutub Al-Kabir Abul Mawahib Abdul Wahhab Asy-Sya'rani
Imam saya lihat di sejarah ulama Banjar salah satu nama favorit Sya'rani, ya, Sya'rani Arif, Anang Sya'rani Abdan, itu qadasallahu asrarahum semua dah, ya. Jadi guru di Bangil tapi asalnya dari Banjar. Syukran, jazakallah khair. Imam Sya'rani mengatakan, kenapa kita mesti menyokong para ulama menyokong para umara minta nasihat kepada para ulama? Karena yang mampu menjalankan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, itu cuma umara. Ormas tidak boleh. Siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan kekuasaannya. Itu yang mampu cuma penguasa. Maka kita berdoa semoga penguasa pemimpin di negeri ini diilhami keadilan amanah. Amin ya rabbal alamin, ya. Kita cuma bisa doa, amalisan ngomong. Untungnya saya hidup di negeri ini. Untungnya kita hidup di negeri ini, bisa buat pengajian tanpa perlu izin-izin yang ribet, bisa buat zikir tadi, ya. Wah, itu indah sekali zikirnya, menggema. Itu kalau malaikat lihat dari langit seperti rembulan, terangnya bukan main. Cuma kan kita bukan malaikat, Pak, jadi nggak kelihatan, ya. Jadi malaikat dulu baru kelihatan. Malaikat tuh kurang tidur, kurang makan, bicaranya lurus. Tapi yang berat nih, yang mau nikah nih, ya. Malaikat nggak kawin. Malaikat tidak menikah. Kita tidak mungkin itu. Maka mungkin kurangi tidur, kurangi makan. Itu yang mungkin, ya. Kalau nggak ntar batal nikahnya Rabiul Awal, ya. Orang-orang yang mengurangi ini, mau dia ulama, mau dia umara, Allah akan berikan nur di dalam kalbunya, nur malakutiyah, nur malaikat. Maka apa yang dipandang malaikat, dia akan sanggup memandangnya. Itulah sebabnya kekasih Allah ketemu kekasih Allah menangis, wali ketemu wali terharu. Insya Allah. Itu hadis pertama. Man ahana sultanallah fil ard, siapa yang menghina penguasa yang Allah berikan amanah di muka bumi, maka Allah akan hinakan dia. Tapi di hadisnya tidak disebutkan apakah di bumi atau di langit. Berarti bisa jadi di bumi iya, di langit iya, di akhirat iya, di dunia iya. Tapi lafaznya itu ingat, Sultan Allah. Ini kata kunci. Sultan Allah, kata kunci. Bukan sultan. Sultan Allah, sultan yang Allah bimbing, sultan yang mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, sultan yang di kolmunya bertahta Allah Malikul Mulk, raja di raja. Itu syaratnya. Maka Imam Ibn Arabi, Imam Al-Jili, imam kita semua ahlu tariqah sufiyah mu'tabarah mengatakan sultan itu ada dua. Ada sultan yang zahir, ada sultan yang batin. Sultan yang zahir itulah pemimpin-pemimpin yang menguasai negeri. Tapi ingat, hati-hati para pemimpin. Sultan al-walayah, sultan al-batin, itu adalah para ulama aulia. Hati-hati. Kalau pemimpin di bumi menguasai bumi, itu pemimpin wali-wali, suaranya, tanda tangannya, tangisnya tembus ke langit. Maka kita hati-hati, ya. Maka akan terjadi kesempurnaan jika sultan Allah ini yang di langit dan di bumi, atau sultan yang di bumi yang tahtanya ada di langit itu
amaliyahnya, muamalahnya bagus. Saya mau tanya, Abu Bakar ulama bukan? Abu Bakar ulama, tapi dia seorang apa? Khalifah, umara. Umar ulama? Umar lebih canggih lagi. Umar itu kata Nabi muhaddas. Apa arti muhaddas? Muhaddas, Allah berbicara ke dalam kalbunya. Itu Umar. Kok bisa Umar Allah berbicara ke dalam kalbunya? Itu setelah kejadian Hudaybiyah. Kejadian Hudaybiyah adalah akhir hijabnya Sayyidina Umar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar pernah kecewa kepada keputusan Rasulullah, lalu bertanya, "Rasulun anta?" Apakah engkau beneran rasul? "Ahakun dinuna?" Apakah engkau membawa ajaran yang benar? Apakah agama Islam ini benar? Nabi hanya diam. Umar cuma berkata begitu, lalu tobat kepada Allah. Merasa telah menyinggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara dia tobat? Inilah suluk arba'in, 40 hari 40 malam, tidak tidur di malam hari, tidak makan di siang hari. Inilah awal Sayyidina Umar Allah kasyafkan kalbunya. Umar itu ya, orang paling keras, tapi karena dia melakukan suluk riyadhah tirakat. Siapa yang suruh Umar? Gak ada. Ini menunjukkan bahwa suluk riyadhah, latihan-latihan rohani, boleh diramu oleh ahlinya. Sayyidina Umar tidak pernah mendengar Nabi, "Kamu tidak boleh tidur 40 hari." Sayyidina Umar juga pernah dengar satu hadis, "Man shallal ghadata fil jamaah atau fil masjid," ya. Siapa yang sholat subuh atau fajar di masjid atau berjamaah, berapa hari? Arba'ina sabahan, 40 pagi. Maka Allah akan pancarkan ya Nabiul hikmah min qalbihi ala lisanih, dari kolbunya memancar lewat lisannya. Itulah Sayyidina Umar. Maka kalau ada dukun nih, belum ulama nih, dukun tirakat 40 hari bisa ngalahin kiai kalau perang-perang batin. Makanya ada kiai kena sihir. Pada kiai wali Allah, hamba Allah, orang soleh, kenapa dia kalah? Karena dia kurang tirakat dibandingkan dukun. Dukun bisa 21 hari tidak tidur, 40 hari tidak tidur. Saya pernah dengar juga 100 hari dia tidak tidur. Orang kalau sudah tidak tidur, maka karakternya, kan malaikat ada 2, malaikat nar, malaikat nur. Malaikat yang bertahan sampai sekarang malaikat nur. Malaikat nar sudah dipecat, namanya Azazil alias iblis. Kasyaf, tapi kasyaf setan. Iblis itu kasyafnya kasyaf yang membuka aib orang, melihat kelemahan orang. Untuk apa kasyaf begitu? Ya, untuk apa kasyaf begitu? Imam Malik dulu kasyaf setiap kali melihat orang wudu, beliau melihat maksiatnya. Tuh yang tadi nonton YouTube-nya nggak bener ya, yang tadi nonton film aneh-aneh, yang matanya jelalatan kemana-mana. Itu Imam Malik ketika cuci muka, dia lihat orang-orang dosa mata jelalatan, yang tangannya nakal. Sekarang nakal itu bukan megang orang, ngetik ya. Oleh Imam Malik terlihat. Lalu beliau berdoa, "Ya Rabb, jika ini yang aku lihat, ini pasti dari syaitan, tolong diambil." Tuh Imam Malik gak seneng maka kasyaf. Kalau kita seneng ya, baca isi hati orang. Repot Pak,
baca status WA orangnya repot. Baca status Facebook itu bikin gelisah. Gimana baca status kolbu orang? Lebih ribet, ya, lebih berbahaya. Jadi sekarang kasaf itu guru kasaf al-Facebookiyah. Ada lagi lebih tinggi, mirip-mirip sama kutub. Ada kutbiyah, ini al-YouTubiyah. Insyaallah zaman sudah. Itu imam kita loh nggak mau. Imam Malik, imam salaf, wafat tahun 179 Hijriah. Tahun berapa? 179 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1443. Suatu kali beliau diadu pendapatnya dengan riwayat Ibnu Mas'ud tentang hubungan antara ulama dan umara. Kata Ibnu Mas'ud sudah wafat radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, jika ada orang alim ahli din masuk ke istana para umara, dia akan yakhruj bila din, dia akan keluar tanpa bawa agama. Itu pendapat sahabat Ibnu Mas'ud. Tapi ini bukan sahabat, tapi Imam Malik. Imam Malik bolak-balik masuk istana. Saya belum masuk istana loh ya, cuman ceramahin orang di istana lewat Kemenang, udah langsung dibully ya, dicari-cari. Tapi alhamdulillah ya. Imam Malik ditanya, ya Malik, wahai Malik, kenapa engkau keluar masuk istana? Apa jawaban Imam Malik? Jika aku tidak masuk istana, jika engkau para ulama tidak masuk istana, lalu bagaimana cara menyampaikan kebenaran kepada para umara? Itu jawaban beliau. Berarti Imam Malik mah orang berani, nggak takut mati. Dulu ulama itu takut mengkritik umara, karena kalau habis kritik badannya nggak balik, nggak ada yang balik, hilang. Dulu di masa Bani Umayyah, sebelum Imam Malik, ternyata ada khalifah yang luar biasa. Dia wali, dia ulama, dia ahli hadis, juga umara. Coba tebak, namanya juga Umar. Umar siapa? Umar Bakri. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini beberapa kali bertemu Nabiullah Khidir. Tuh canggih ya. Bahkan beliau masuk ke satu tempat, ada gunung, di belakang gunung ada lembah. Sampai di lembah dia mendengar ada orang berbicara, tapi orangnya tiada, sosoknya tidak tampak. Beliau berkalam-kalam dengan orang itu. Ternyata itu orang adalah jin yang ada, yang muncul di zaman Sayyidina Isa. Dia mendapat kalam, kamu tunggulah di sini, nanti ada kekasih Allah akan datang ke tempatmu. Itu jin umurnya panjang. Ternyata ada satu rahasia tentang umur jin. Jin itu tidak mati kalau tidak dibunuh. Itu wallahu alam kalau ada jin yang mati tanpa dibunuh, kayaknya harus belajar ilmu jin lagi ya. Tapi itu yang kita dengarkan dari beberapa ulama. Dia biasanya bertengkar, berperang. Jin ini tidak ada yang membunuh. Dia diwasiatkan oleh Sayyidina Isa, kamu tinggallah di lembah ini, nanti akan ada kekasih Allah, umat dari akhir Nabi akhir zaman. Betul. Ternyata itu jin patuh seperti robot. Dibilang jangan keluar, nggak keluar. Tunggu selama-lamanya. Sampailah di sana. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz berkalam,
wahai tuan jin, saya lupa nama jinnya, itu jin punya nama. Diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Aulia dengan riwayat yang bisa dipakai. Jadi sanadnya ada ya. Dikalamkanlah oleh Umar bin Aziz, wahai tuan jin, sungguh Nabi yang telah dikabarkan Nabi Isa sudah muncul. Senangnya dia. Tapi sayangnya dia telah wafat. Wafat tahun 11 Hijriah. Sekarang beliau itu memerintah tahun 100 Hijriah. Berarti sudah berapa tahun? Nabi wafat tahun 11. Umar bin Abdul Aziz memerintah tahun 100. Berapa tahun? 89 tahun Nabi Yuna Muhammad telah pergi mangkat kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya jin itu nangis. Jin bisa nangis. Itu jin tuh. Itu adalah pengikut Nabi Isa dari kalangan jin. Setelah itu terjadi, dia ajarkanlah si jin syariat Islam, diajarkan sholat, semuanya diajarkan. Sampai diajarkan azan, kullu syai'. Lalu Umar bin Aziz pergi. Mendengar kabar itu, biasa kalau khalifah pergi ada pengikutnya nggak? Ada yang jaga, pengawal? Dari pengawalnya, pengikutnya mengabarkan Umar bin Aziz ketemu jinnya Nabi Isa, jin pengikut Nabi Isa. Maka setelah Umar bin Aziz wafat, banyaklah ulama datang ke tempat itu penasaran dengan jin pengikut Nabi Isa. Udah dicari semua pelosok, tidak bertemu. Saya curiga jinnya juga sudah wafat. Jin itu ternyata boleh wafat kalau dia minta kepada Allah. Itu jin-jin mulia ya. Dia mengatakan, ya Allah, matikan aku, mati jika dia kekasih Allah. Imam Bukhari dikejar-kejar oleh, dulu gubernur juga, tapi bukan gubernur Paman Birin, namanya Ahmad bin Khalid. Ini gubernur minta Imam Bukhari untuk ngajar anaknya di istana. Ilmu hadis kan beda dengan ilmu zikir, beda dengan ilmu tasawuf. Ilmu hadis itu dicari kemana-mana. Kalau ilmu tasawuf kadang-kadang guru cari murid, seperti terjadi pada Imam Baqi Billah. Imam Baqi Billah diperintahkan gurunya, kamu muridmu bukan di Uzbek, bukan di Bukhara, muridmu di mana? Muridmu di India sana. Dia cari murid. Kalau hadis tidak. Kalau hadis murid cari guru. Maka Imam Bukhari mengatakan, kasih surat, sampaikan kepada Tuan Gubernur, bukan Gubernur Paman Birin, jika anakmu hendak ngaji hadis, maka suruh dia datang ke masjidku. Itu. Tersinggung nggak gubernurnya? Tersinggung. Akhirnya si gubernur ancam Imam Bukhari. Disinilah Imam Bukhari kemudian melarikan diri kedua kalinya. Sebelumnya dituduh murtad oleh gurunya. Jadi Imam Bukhari pernah dituduh murtad oleh gurunya, mau dibunuh oleh pengikut gurunya itu. Yang kedua, beliau diancam oleh seorang gubernur. Sampailah perjalanannya di kota Samarkand. Saya waktu itu naik bus dari Bukhara ke Samarkand, ada beberapa jam, 6-7 jam. Apa itu salah? Semoga benar ya. Seingat saya 6-7 jam. Sampai di kota Bukhara, bayangkan itu pakai onta, mungkin sehari semalam lebih, bisa jadi 2 hari 3 hari. Setelah sampai, beliau kemudian bukannya ingin buka majlis, Imam Bukhari mengatakan, ya Allah, sudahlah, aku sudah lelah dikejar-kejar. Malam ini tolong jemput nyawaku. Meninggal di malam itu. Nih, kalau wali Allah boleh minta mati, Pak. Kalau belum jadi wali jangan minta mati ya. Ya.
Ada yang belum wali kan? Orang-orang kayak kita ini kan belum jelas. Jangan coba-coba minta mati ya. Itu cerita kisah hakiki yang terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Tapi ingat bahwa itu terjadi di abad pertama Islam dan kedua. Di zaman itu hubungan ulama dan umara tidak harmonis. Apa kata ulama dulu? La tatruku babal umara, jangan pernah datang ke pintu-pintu penguasa. Gitu. Jika engkau melihat ahli hadis masuk ke rumah-rumah penguasa, maksudnya istana-istana, fattahimuhum, maka tuduhlah dia, hati-hatilah terhadapnya. Ingat, ini bukan hadis, ini perkataan ulama abad pertama dan kedua. Ternyata di abad kedua, di ujung abad kedua, Imam Malik tidak mengikuti kalam itu. Beliau kemudian datang ke istana-istana, ke rumah-rumah para pemimpin. Berarti ulama salaf berbeda manhaj mengenai sikap hubungan antara ulama dan umara. Beda cara. Gak usah jauh-jauh. Negeri Banjar, ulama yang sampai sekarang harum namanya, dan Imam Ibnu Athaillah mengatakan tiadalah seorang dikenal wali kecuali izin Allah mengatakan bahwa dia benar-benar wali. Itu terjemahan bebasnya ya. Jadi kalau ada orang dimasyhurkan sebagai wali, memang sudah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adakah yang syak mengenai kewalian Datuk Kalabayan? Ada nggak? Beliau sejarah hidupnya besar di istana. Benar, besarnya di istana, belajar Quran di istana. Tuh udah beda lagi dengan Imam Bukhari itu. Kemudian beliau yang nama kecilnya Sayyid Ja'far, Sayyid Ja'far ini dibeasiswakan belajar nyantri di Makkah. Benar. Siapa yang kemudian membiayai? Kerajaan, kesultanan. Pulang-pulang jadi ulama, jadi wali, jadi ulama. Makom kewaliannya kemarin kita sudah baca malam tadi ya, kitab Kanzul Ma'rifah. Kita baru baca 2/3 guru ya. Alhamdulillah, tabarukan ya. Bukan mengajarkan tapi sekedar membedah ya. Berarti sejarah negeri ini, hubungan umara dan ulamanya baik. Sebelum ini di Aceh ada Samudra Pasai, ada kerajaan Aceh, macam-macamnya, sampai kita lupa namanya. Setiap raja ada Syekhul Islam sebagai mufti dan penasihatnya, selalu ada. Berarti negeri ini dulu dibangun dengan kemesraan ulama dan umara ya. Tapi boleh nggak ulama beda umara? Boleh nggak? Boleh, tapi kayaknya bukan guru. Saya punya mursyid Thariqah Samaniyah, dulu pengkritik di zaman Soeharto. Khutbah siang hari, malam hari dijemput tentara. Tapi si tentara jadi muridnya. Jadi cuma 2 jam 3 jam pulang, diantar pulang, cium tangan. Ulama pemberani. Lalu kita datang kepada salah seorang guru kita. Guru kita mengatakan ulama mesti merangkul umara. Ternyata ini diambil dari kalam Imam Malik. Tapi kalau beda coblosan boleh nggak? Boleh nggak? Saya mau tanya, di zaman Nabi ada nggak orang nyoblos? Nggak ada. Berarti ini tidak diatur oleh agama kan? Ya? Kenapa sekarang ada orang menganggap beda coblosan beda iman?
Ini akan terjadi lagi, dan saya takut 2024 ini tambah parah. Maka saya berharap para habaib, para ulama, mohon umatnya didewasakan, dikuliahkan bab ahlus sunnah wal jamaah mengenai tentang siasah. Apa kata Imam Al-Juwaini dalam kitab Al-Ghiyathi? Jika dalam bab ibadah, bahkan dalam bab akidah ada mazhab berbeda-beda, apalagi dalam bab muamalat. Jika dalam bab muamalat orang berbeda-beda, apalagi dalam bab imarat, bab siasah. Lalu kapan muncul orang-orang yang kemudian menganggap beda politik, beda iman? Itu terjadi setelah Sayyidina Ali mengalah dari Sayyidina Muawiyah. Orang yang tadinya simpatisan Sayyidina Ali, ingat-ingat nih, hati-hati nih para pemimpin, para guru, para ustadz. Orang yang senang sama kita sekarang belum tentu senang sama kita selamanya. Dulu puja-puja Sayyidina Ali, Ali karamallahu wajhah. Ketika Sayyidina Ali ngalah, apa kata kelompok ini? Ali berhukum bukan dengan hukum Allah, fahuwa kafir. Ali dikafirkan oleh simpatisannya. Sekarang terjadi. Semoga ini tidak tambah parah, ya. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke hadis-hadis. Man ahana sultanallah fil ard ahanahullah. Siapa yang menghina sultan yang Allah beri amanah di muka bumi, Allah akan hina dia. Ternyata ada dua sultan, ada sultan zahir, ada sultan batin. Apa yang menghubungkan mereka? Yang menghubungkan mereka adalah hubungan mereka dengan Allah. Hubungan mereka dengan Allah. Makanya kalimatnya jelas, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang percaya itu bersaudara. Masa kita cuma beda politik kemudian berbeda? Dan ada satu hal yang penting saya sampaikan. Seorang ulama butuh tameng dalam dirinya supaya tidak menjilat kepada umara. Umara perlu tameng dalam dirinya supaya tidak menjadi pencitraan. Apa tameng itu? Itulah yang dikatakan dalam hadis qudsi, la ilaha illallahu hisni. Siapa yang melazimkan baca la ilaha illallah, dia telah mendapatkan bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita usut-usut ulama-ulama yang pemberani dari dulu, tidak takut kepada umara, seperti Izzuddin bin Abi Salam. Ternyata sir di dalam kalbunya adalah zikir la ilaha illallah. Dalam hatinya ada makna, tiada yang berkuasa kecuali Allah, tiada yang abadi kuasanya kecuali Allah. Kalau presiden paling cuma 5 tahun, gubernur paling cuma 5 tahun, syukur-syukur terpilih 2 kali 10 tahun, tapi Allah tidak pernah berhenti kuasanya. Ini penghubung mereka. Itulah sebabnya kenapa umara yang di dalam hatinya ada nurullah, nur Muhammad Rasulullah SAW, juga tahu aku harus punya tameng ini karena kekuasaanku cuma 5 tahun tambah 5 tahun atau cuma berapa tahun. Ada yang sebelum 5 tahun sudah turun, ya benar. Jika dia beres kalimah la ilaha illallah di kalbunya, maka sang ulama wali Allah, sang umara pun wali Allah, baru sah disebut sultanullah. Sultannya Allah. Jadi pencirian sultan di kalbunya bertahta nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang sebenar-benar berkuasa dalam dirinya hanyalah Allah. Itu sultanullah, bukan orang-orang yang gaya-gayaan pakai kopiah kayak saya, pakai serban. Belum tentu, ya. Itu casing Pak bisa, ya. Benar para habaib, para kiai.
Bisa saja orang kafir kita serbanin misalkan, bisa aja. Dulu Snok, gimana coba baca namanya? Snok Hongroj, nggak pakai H itu bacanya Ong apa gimana gitu cara lafaznya. Itu pakai serban, pakai turbus, mukanya kayak muka-muka orang Turki. Maka dia nyamar jadi Abdul Ghaffar, terbaca oleh Habib Usman Betawi, ya, terbaca siasatnya. Dulu mereka punya misi, adulah sultan dengan umara, dengan ulama. Maka dulu coba lihat di banyak wilayah di negeri ini, kiai-kiai perang melawan raja. Di Padang, di kampung saya, kaum putih dengan kaum hitam. Saya usut-usut, kaum hitam itu siapa? Ternyata kaum hitam itu juga muslim. Mereka datuk-datuk di sana itu raja-raja kecil. Tapi yang dimunculkan nyabung ayamnya. Padahal sesama muslim. Kita usut, itu hasil dari orang Belanda. Diadulah ulama tua dengan ulama muda. Ulama tua berbaju hitam, ulama muda berbaju putih. Dulu begitu, Pak. Ya, ada Syekh Jalaluddin di tempat kami. Itu dakwahnya halus. Mungkin saya pun tidak bisa sehalus beliau. Ada orang tukang sabung ayam datang. Syekh, tuanku, saya panggil tuanku, Saidi, tuanku, saya mau nyabung ayam, kasih doa dong biar menang. Dikasih, Pak, bismillah. Kasih bismillah, tapi nggak pakai Rahman Rahim, pakai Allahu Akbar. Bismillahi, Allahu Akbar. Tepuk ayamnya jadi berani. Kalahlah semua ayam yang dia lawan. Itulah ayam jago. Bismillahi, Allahu Akbar. Itu tukang sabung ayam belum sholat, tapi dia tahu itu tuanku orang alim, zikirnya mantap. Ntar yang nyebu ayam jangan minta ke saya ya. Besok ulang lagi pakai bismillah Allahu Akbar, tapi tidak bekerja. Ayam jagonya kalah karena dia salah. Seharusnya dia salaman dulu dengan tuanku yang mahal itu, salamannya. Akhirnya sorenya dia datang, tuanku Syekh Jalaluddin, saya sudah baca bismillah Allahu Akbar hari ini, tapi kalah. Oh, ada kurang satu. Apa kurang? Zikir syahadat. Gimana cara bacanya? Ayo, jabat tangan, baca syahadat, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Diterjemahkan, masuk Islam lah orang itu hari itu. Dia nyabung ayam lagi? Enggak, sudah nangis, udah lupa dengan sabung ayam. Begitu mereka halusnya. Kalau saya nggak berani begitu. Mereka disebut kaum Padri awal, sampai kemudian muncul kaum Padri yang muda. Jadi siapakah yang disebut sultan? Orang yang di dalam kalbunya bertahta nama Allah SWT. Dan dalam kitab yang kita baca malam tadi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengatakan, jika engkau baca la ilaha illallah seperti tadi, itu kan indah itu ya. Itu orang kalau di kalbunya ada nama Allah pasti merinding. Kalau enggak cuma bagus ya suaranya, tapi gitu doang, nggak ada hunjamannya di kalbu ya. Kata beliau, orang baca la ilaha illallah, dia mesti meyakini di kalbunya bahwa alam semesta ini tiadalah hakikatnya kecuali diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu bahasa halus. Ada bahasa yang lebih vulgar lagi. Saya dulu belajar Thariqat Syattariyah. Saya tanya kepada guru, supaya zikir la ilaha illallah ini mantap di thariqat ini, paling ujung, paling mantap, paling cepat merasakannya bagaimana? Ini boleh dipakai ya, karena ini sudah ditulis di kitab-kitab.
La ilaha illallah. Ini jangan salah paham, ini pelan-pelan kita terjemahin. La ilaha, meniadakan tubuh kasar. Illallah, hanyalah Allah di dalam batin. Masih kurang paham kan? Nah, kita tambahin lagi penjelasannya. La ilaha, tiadalah daging, tiadalah tulang, tiadalah darah, tiadalah rambut, tiadalah kulit, tiadalah tubuh, tiada, habis. Illallah, kecuali semuanya itu diciptakan, dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Sehingga ketika kita berzikir la ilaha, terpandang tubuh yang kasar, illallah dihunjamkan ke dalam kolbu, barulah bertahta nama Allah. Orang yang seperti ini, dia tidak akan menyekutukan Allah lagi dengan air, tidak akan menyekutukan Allah lagi dengan makan, atau asbab air dan makan, yaitu duit. Karena la ilaha illallah. Tapi ada yang salah faham. Apa kata mereka? Tiadalah daging, tiadalah tanah, tiadalah apa? Urat, tiadalah darah kecuali Allah. Tubuhnya jadi Allah. Ini pelajaran awal ahlu sunnah aja salah itu. Di akidah ahlu sunnah, Allah laisa bijismin, Allah bukanlah jisim, laisa kamislihi syai'. Maksud Tuan Guru kita dulu, tiadalah ada dagingmu, tiadalah ada darahmu, tiadalah ada kudron iradatmu kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan jadi Allah pian, ya. Namun ada orang lagi sakar mabuk, dia tidak, yang dia lihat hanya Allah, tapi orang melihat dia menyebut dirinya Allah. Itulah yang terjadi pada Guru Abdul Hamid, ya, Abulung, ya, Syekh Siti Jenarnya Banjar kan beliau, atau Halatnya Banjar. Bagian akhir yang mau saya sampaikan, tapi ini nggak tahu panjang apa pendek. Mau panjang apa pendek? Allah berkalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul ana basyarum mithlukum. Katakan hai Muhammad, aku, ini Allah yang perintah, aku adalah bashar, manusia yang sama, mithlukum, seperti kamu. Hati-hati, banyak orang titik di situ, akhirnya dia mengatakan Muhammad sama aja dengan kita, ya. Ini hati-hati, yang mengatakan itu kalau nggak orientalis, kalau nggak kelompok ekstrim yang mengharamkan maulid Nabi. Kelompok apa? Antum lebih tahu, ya. Ya. Apa? Hantu Banyu. Horor sekali Guru. Itu penamaan dari Guru tuh, ya. Jadi ada kelompok, kata Guru, yang suka membid'ahkan maulid sama zikir barusan. Namanya kelompok Firqah Hantu Al-Banyuwiyah. Itu bukan saya loh yang ngomong, ya. Hantu Banyu. Ini jarang saya sampaikan. Beberapa waktu lalu kita sowan ke Abah Lutfi. Abah Lutfi, pimpinan Thariqah Jatman, Sayyidul Mursyidin. Apa kata beliau? Salah satu cara menghancurkan kerohanian Islam hari ini, menghancurkan agama hari ini adalah mengatakan Nabi Muhammad sama dengan manusia. Padahal ayatnya belum selesai. Ini beliau pesan, maka semua habaib, semua masyaikh, para kiai, beliau mengajak, mari hidupkan mahabbah kepada Nabi, baru sholawat. Ma'rifatun Nabi dulu, baru sholawatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sholawat tidak berkesan di kolbu?
Karena kita belum mengenal siapa yang disolawati. Kenapa ziarah kubur tidak terasa berkesan? Karena kita tidak kenal siapa yang diziarah. Kenapa kita nggak hormat kepada orang? Karena kita tidak kenal apa yang di dalam kolbunya. Maka jangan berhenti ya, Maulid Nabi terus hidupkan. Hidupkan terus. Kul innama ana basyarun mislukum. Ada kalimat berikutnya. Yuha ilayya. Diwahyukan kepadaku. Apa yang diwahyukan kepadaku? Bahwasannya la ilaha illallah. Itu yang kita zikirkan dari tadi. Apa maksud ayat ini? Ada makna tersirat. Betul, kalian akan menyamakan Muhammad seperti manusia biasa kalau kalian tidak masuk nama Allah di dalam qalbu. Orang akan menganggap Nabi Muhammad sama dengan dirinya jika nama la Allah, lafaz la ilaha Allah tidak bertahta di dalam qalbunya. Itu makna pertama. Makna kedua, Nabi Muhammad mengatakan dirinya sama dengan dirimu, mithlu, mislu, semisal. Tapi kok semisalnya berbeda? Dia semisal kamu, tapi dia diwahyukan la ilaha illallah, sedangkan engkau tidak diwahyukan la ilaha illallah. Maka supaya engkau bisa menyamai jalannya, bukan menyamai darajahnya, mengikuti jalannya, maka ambillah ilmu la ilaha illallah. Maka dari dulu sampai hari ini, ulama yang Allah masyhurkan pasti ulama yang di kolbunya ada nama Allah, pasti yang dulu-dulu. Maka kitab-kitabnya bertahan. Jangankan kitab Kanzul Ma'rifah, kitab Imam Zarnuji. Kitab apa tuh kitabnya? Al-Ajurrumi ya, Jurumiyah. Kitab Jurumiyah bukan kitab Tauhid. Itu kitab Ma'rifat ilmi lughah, al-i'rab. Itu kitab, apa kata beliau? Ya Rabb, jika ini ikhlas untukmu, maka pasti tidak binasa. Lalu dia lempar ke sungai. Besok balik. Maksudnya apa? Yang nulisnya di kolbunya bertahta nama Allah. Itu dia. Itu Imam Zarnuji. Jadi yang kitab-kitab yang kita baca hari ini itu rata-rata wali Allah. Namun ada wali yang bertugas untuk ilmu nahwu saraf. Ada wali yang bertugas mengajarkan ilmu thariqah dan lain sebagainya. Maka makna tadi kul innama ana basyarum mithlukum, katakanlah sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Jika kalian masih tetap mau biasa, janganlah belajar la ilaha illallah. Tapi jika ingin menjadi pewaris Rasulullah, maka belajarlah la ilaha illallah. Awalnya lisan yang membaca, nanti lama-lama kolbu yang baca, nanti lama-lama dibacakan di dalam kolbu, ditalkinkan di dalam kolbu. Bukan dari jin, bukan dari syaitan. Yuha ilayya. Jika ulama pewaris para nabi, nabi diberikan wahyu la ilaha illallah, maka ulama diilhamkan makna la ilaha illallah. Gimana? Udah belum? Disitulah Imam Ad-Dusuki mewasiatkan muridnya, jika engkau ingin terbebas dari api neraka, maka bacalah la ilaha illallah sab'ina alfa marrah, 70.000. Disebut dengan zikir ataqah. Apa namanya? Zikir ataqah. Maka saya berharap di antara kita sekali seumur hidup mengkhatamkan baca la ilaha illallah 70.000 ya, walaupun sekali seumur hidup ya. Imam Ibn Arabi sebagai penutup
kisah yang akan saya bacakan. Ketika ada orang yang mengkafirkan dia. Jadi Imam Ibn Arabi ini sufi. Satu kali ada ahli fikih mengatakan, aku bersaksi dan bernazar bahwa Ibn Arabi kafir, dan aku akan kafirkan dia setiap ba'da sholat. Jadi wiridnya sudah ganti. Dia kalau assalamualaikum, assalamualaikum, tidak astagfirullah. Asyhadu anna Ibn Arabi kafir, kafir, kafir. Berapa kali? 7 kali. Yang dia kafirkan wali Allah. Tadi kalimatnya apa? Siapa yang menghina sultan Allah fil ard, orang yang diberikan sultan, baik umara ataupun ulama yang wali, Allah akan hinakan dia di muka bumi. Kalau di riwayat Bukhari yang sahih, man adali waliyan, siapa yang memerangi, menyakiti waliku, azantuhu bil harb, aku nyatakan perang baginya. Itu penduduk langit perang sama dia. Orang ini belum sampai 7 hari mati sakit jantung, mati mendadak, mata fujatan, mati tiba-tiba. Sedang syahadat, asyhadu anna Ibn Arabi belum sampai fir mati. Ya, malaikat marah, malaikat maut turun langsung. Karena malaikat maut berteman dengan para wali. Karena wali setiap hari mengingat kematian. Itulah pertemanan wali dengan malaikat maut. Mau temenan? Mau berkawan sama malaikat maut? Sukalah ke tempat kuburan, supaya nanti kalau dia jemput, dia sudah kenal, bro. Orang-orang yang jarang ziarah kubur, yang jarang ingat kematian, malaikat maut tidak kenal dia. Jadi ketika mati tidak dijemput. Kamu siapa? Ditarik, langsung ditarik. Kuku ditarik, sakit pak. Ini kaki saya lagi agak kurang sehat. Itu masih sedikit, di bawah kulit, di bawah jalan sakit. Kita keluarkan kulitnya sakit. Bayangkan jika yang keluar ruh. Ini orang lupa sama itu, yang mengkafir-kafirkan Ibn Arabi, bahwa Ibn Arabi setiap hari berteman dengan malaikat maut karena dia ingat mati setiap hari. Dan Ibn Arabi hampir setiap hari ziarah kubur. Nih, siapa yang kolbunya keras, ziarah kubur. Kubur siapa yang paling yang mengena di kolbu? Kubur yang kita kenal. Sebelum ziarah kepada ulama, ziarahlah kepada orang yang dekat, orang tua. Rasakan di situ pasti nangis atau minimal sedih. Baru ziarah ke Datuk Kelampayan. Ziarah ke datuk dulu, baru ke orang tua, itu balik ya. Sebelum ziarah ke ulama, ziarah dulu ke orang tua. Syukur-syukur orang tuanya ulama, dapat 2 derajat ya. Ibn Arabi dapat kabar orang yang menuduhnya kafir mati. Ternyata Ibn Arabi punya hizib. Hizibnya kalau dibaca, orang yang nyerang dia mati. Bukan hizib nasar, bukan. Dia punya hizib sendiri. Tapi siapakah yang pertama kali mentakziahi di karangan ulama? Bukan tetangganya, tapi Ibnu Arabi. Bukan pengikutnya, bukan pengikut orang yang mengkafirkan Ibnu Arabi, tapi Ibnu Arabi yang pertama datang. Semua kaget. Orang yang dikafirkan almarhum apa al-mal'un, belum jelas statusnya. Dia diziarahi, ditakziahi oleh Ibn Arabi. Ibn Arabi datang ba'da maghrib, tidak beranjak sampai jam 4. Apa yang dia baca? Dia putar tasbihnya. Afdhalu dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus sampai khatam 70.000. Ternyata Ibn Arabi dikasyafkan Allah, orang itu wajahnya hitam. Wajahnya hitam hancur. Hancur kayak seperti kena bisul, hancur wajahnya. Tapi setelah dibacakan la ilaha illallah 70.000 kali, kering dan tidak bau. Maka wali-wali Allah tidak pernah dendam.
Ya, guru-guru mulia kita tidak pernah dendam sama orang yang bencinya. Benci-bencilah. Imam Bukhari tidak pernah dendam kepada Gubernur Ahmad bin Khalid. Tidak pernah dendam. Dengan ini saya menyarankan diri saya sendiri dan kita semua, mari menghidupkan zikir la ilaha illallah. Tapi jangan lupa setiap 100 kali sholawat. Kalau tidak, badannya panas, terbakar, rasanya terbakar. Ya, zikir itu fihi hararah wa ilajuha as-salawatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Penawarnya adalah salawat kepada Nabi. Udah salawat masih terasa panas, maka berkunjunglah kepada zuriat Nabi atau ulama pewaris para Nabi. Nanti dia adem sendiri. Ya, itu caranya. Maka jangan heran kalau ada orang belajar zikir tarikat Saman, belum diajarkan sholawat, emosinya agak sedikit lumayan, ya. Karena dia suka zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, panas, dan harus diobati dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, ya. Semoga ini dapat mempererat hubungan sama kita. Dan yang kedua, semoga kita menjadi orang yang dibebaskan dari api neraka. Berkah la ilaha illallah wa syafaati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atiqna minan nar, Allahumma jirna minan nar, Allahumma jirna minan nar bihaqqi nabiyikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur, ya Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang. Salli ala nabiyina Muhammad. Sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya nur yang maha memiliki cahaya, maha sumber cahaya. Kalbu kami gelap dengan dosa ya Allah. Kalbu kami gelap karena jarang berzikir ya Allah. Kalbu kami gelap karena kami suka suudzon, berburuk sangka ya Allah. Kalbu kami gelap karena benci ya Allah. Kalbu kami gelap karena memikirkan selain ayat-ayat-Mu ya Allah. Kalbu kami gelap karena tidak ada nama-Mu ya Allah. Famla' qulubana ya Allah ya nur binuri asma'ika. Maka ya Allah penuhilah kalbu kami dengan nama-nama-Mu, dengan cahaya-cahaya sifat-Mu. Allahumma amla' qulubana binuril yaqin. Ya Allah, di dalam kalbu kami ada syak, ada ragu yang berkepanjangan, ada was-was yang tidak berkesudahan. Maka dengan berkah nur-Mu ya Allah, berikan kami keyakinan dan matikan kami dalam husnul khatimah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, urzuqnal ihsan. Ya Allah, anugerahi kami maqamat ihsan, maqam yang mana kami beribadah seakan memandang-Mu, jika tidak kami merasa dipandang oleh-Mu. Allahumma ya Allah, balligh salatana wa salamana ila sayyidina Rasulillah. Sampaikan salawat kami, salam kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalbu kami keras ya Allah. Disebut namanya kami tidak menangis, disebut namanya kami tidak juga merinduinya, disebut namanya kami tidak juga tersentuh. Maka ampunkan ya Allah kalbu kami yang keras ini. Tetap sampaikan juga ya Allah salawat kami yang kurang ikhlas ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan selawat dari ruh kami kepada ruh Nabi Muhammad.
Salawat dari kolbu kami kepada kolbu Nabi Muhammad, dari jasad kami kepada jasad Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في جميع الأسماء والصفات والذات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم استجب دعواتنا بسر الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Di depan pintu gerbang itu ada telur dan air yang sudah didoakan oleh Buya Ar-Raji beserta Kiai Haji Mukri dan guru. Jadi sudah dipapai, dipercikakan air doa dari Abuya dan Guru Mukri beserta guru. Silahkan saudara-saudari nang hendak, nah, ambil aja sukarela, selebihnya akan kita gunakan untuk kemaslahatan pondok pesantren Nurul Muhibbin. Itu aja. Ya, kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.